Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih sahabat Uma semuanya di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sore ini di live yang sekarang di Uma, kita ditemenin sama Mbak Ralia nih. Halo. Mbak Ralia ini adalah salah satu pejuang COVID-19 yang sudah dinyatakan negatif per hari kemarin nih teman-teman. Jadi kita harus apa ya? Menunjukkan apresiasi yang luar biasa nih untuk Mbak Ralia yang sudah menang melawan COVID, ya kan? Nah, untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh, buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa submit di aplikasi Uma, di bagian bawah tuh ada tombol pensil yang di sebelah kolom komentar gitu ya. Bisa pakai hashtag kita harus menang. Nanti pertanyaannya bisa langsung dilihat sama Mbak Ralia gitu. Gimana Mbak Ralia kabarnya hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari pertama balik ya ke rumah berarti ya? Ya, nggak ke rumah sih, cuma ya hari pertama balik. Hari Hmm, iya pertama. Mhm. oke. Kita mulai aja nih ngobrol-ngobrol sore kita yang lucu ini gitu ya. Jadi mungkin flashback dulu dari pertama-pertama awal gitu ya. Mhm. Gimana sih Mbak awalnya bisa ada ceritanya nggak bisa terpapar COVID itu di mana, terus bagaimana proses pada saat Mbak Ralia memutuskan untuk oke nih kayaknya gue harus cek itu gimana tuh Mbak? Pertamanya sih justru mikirnya bukan kena, Covid gitu, pertamanya mikirnya kalau mungkin ini sakit biasa gitu. Awalnya emang kayak 2 bulan, 3 bulan terakhir sebelum kena tuh emang, gaya hidup tuh lagi gila-gilanya banget gitu, kerja lagi nonstop, lagi tidur tuh lagi kurang-kurangnya. Terus, apa namanya, kalau lagi kerjaan banyak itu kan kadang makanan juga suka, asal cepet aja yang penting kenyang gitu loh makan. Nah, mungkin dari situ imunnya turun, daya tahan tubuhnya juga semuanya turun gitu, terus plus juga kerjaan tetap jalan kan. Hmm. Udah sampai akhirnya, batuk-batuk udah seminggu gitu, tapi mikirnya, "Oh ini kayak masuk angin biasa," karena memang dari sebelum itu juga udah sering batuk karena aku punya amandel kan. Aku punya amandel, Oh. jadi aku mikirnya paling mungkin ini aku lagi makan sembarangan habis minum manis gitu, jadi suka batuk gitu loh, mikirnya gitu. Terus, sampai akhirnya hari Minggunya itu kok aku sumeng banget, badan tuh sumeng. Terus aku minum obat, parasetamol gitu, terus aku bawa tidur. Bangun tidur bukannya lebih baik, tapi kok malah jadi tambah sakit gitu, demamnya malah makin tinggi, badan menggigil terus, batuk-batuk gitu, Kak, enak. Ya udah sampai akhirnya aku bilang kan sama bos aku. Jadi dari awal tuh memang kantor kita tuh udah dikasih tahu, kita WFH-nya itu tuh ganti-gantian kan. Nah, kalau Hmm. Senin masuk berarti Selasa enggak, Rabu masuk gitu ganti-gantian. Terus aku bilang sama bos aku, "Gimana nih aku sakit, apakah aku harus ke rumah sakit apa enggak?" Terus ditanya, "Sakitnya gimana?" Kayak gini. "Iya udah minum obat tapi malah tambah demam." Sampai akhirnya ya udah ke rumah sakit aja, tapi rumah sakitnya kalau bisa yang swasta yang bagus, yang kira-kira nggak terlalu rame, sekarang-sekarang ini gitu. Waktu itu tuh tanggal 22 Maret. Nah udah akhirnya ke rumah sakit swasta, di daerah TB Simatupang, terus, udah cek darah dulu waktu itu kan jadi semua rumah sakit tuh emang udah ada standarnya. Setiap kita ke sana itu kita harus cek darah dulu sama, toraks. Nah dari, toraksnya itu dikirain tuh awalnya tuh aku TBC kirainnya. Terus Hmm. pas lihat laporan hasil lab darah, limfosit aku tuh turun memang di bawah angka 20, normalnya itu kan 20 ke atas. Nah, memang kalau untuk COVID itu, bisa dilihat itu tanda-tandanya dari limfositnya. Kalau misalkan limfositnya itu, lumayan rendah, itu ada kecenderungan untuk, apa namanya, COVID. Udahlah, terus dari aku ke rumah sakit itu aku udah nggak berani pulang ke rumah. Aku udah langsung mikir, "Udah aku nggak mau deh pulang ke rumah," gitu, takut. Hmm. Takut jadi carrier, takut apapun itulah pokoknya. Udah dari situ aku udah nggak pulang ke rumah, aku cari tempat penginapan, udah aku nginep di situ, sambil lanjut rawat jalan kan, lanjut rawat jalan, aku mondar-mandir. Itu posisinya pertama kali tuh aku ke rumah sakit yang A itu tuh memang malam, selesai laporan apa segala macam tuh jam 12 malam. Terus jam 2 pagi
karena dikira awalnya TBC, aku langsung minta rawat di situ. Ternyata nggak bisa, karena ada kecenderungan aku Covid. Akhirnya ditolak tuh jam 2 pagi aku di rumah sakit. Sedih banget. Udah terus akhirnya aku mondar-mandir rumah sakit kan, mondar-mandir rumah sakit cari yang bisa nampung aku dulu, karena aku waktu itu keadaannya udah nggak enak, badan udah panas apa segala macam. Nggak ada yang bisa. Terus rumah sakit rujukan juga belum bisa nerima karena itu keadaannya subuh-subuh. Ya udah akhirnya aku pulang ke hotel, besoknya lanjut rawat jalan apa segala macam, tes darah ulang segala macam. Memang pas tes darah ulang keadaannya tuh memburuk lah badannya gitu, kayak limfosit tambah turun, terus kok darah rendah tapi leukositnya juga tinggi banget gitu-gitu. Udah akhirnya dapat surat rujukan lah ke mana Wisma Atlet, karena memang dari sebelumnya tuh emang aku di-interview dulu sih. Ada pergi kemana aja, ketemu dengan siapa aja, ada ngobrol nggak kira-kira sama orang asing atau orang yang habis luar negeri, habis terima barang nggak, dari mana, makanan, apa semua segala macam ditanyain. Memang dari setiap pertanyaan tuh memang aku ada semua gitu. Akhirnya dari situlah diarahin ke Wisma Atlet. Sampai ke Wisma Atlet tuh tanggal 24 langsung dirawat sama dokter Wisma Atlet tuh langsung langsung dinyatakan ya udah ini kamu PDP nih. Gejalanya juga ada semua apa segala macam. Dicek juga semuanya, detak jantungnya apa semua segala macam, udah akhirnya kamu dirawat di sini. Ya udah akhirnya besok aku telepon mama minta kirimin baju apa semua segala macam keperluan aku di sana. Udah langsung jalanin rawat inap sana, terus habis itu langsung tes rapid yang pertama dinyatakan positif. Gitu. Ini tadi sempat disebutin kalau rumah sakit sempat ada yang menolak gitu ya. Itu sebenarnya reasonnya apakah memang overload secara Yeah. kamarnya atau mereka terlalu takut untuk menerima yang simptomnya terlalu mirip sama COVID atau gimana kalau dari pengalamannya Karolin? Oke. Jadi sebenarnya itu sih karena aku memang ada gejala COVID gitu loh. Dari semua hasil tes tuh memang menggambarkan tuh ada kesana lah, ada COVID gitu. Ditambah dengan semua interview aku mengarah tuh ada kontak gitu loh dengan orang asing apa semua segala macam gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan mau gampang ya aku bohong aja. Tapi kan aku tahu kita nggak boleh bohong gitu loh sama semua, kita harus bilang apa adanya gitu loh. Karena ini menyangkut orang banyak, bukan tentang kita doang. Nah, udah akhirnya memang rumah sakit yang aku datangkan ini kan memang bukan rumah sakit rujukan. Nah, kalau memang bukan rumah sakit rujukan memang tidak bisa menampung pasien COVID. Karena memang ada porsinya lah, kasihan. Kalau misalkan pasien-pasien yang butuh yang lain, terus ada pasien COVID di dalam situ, kasihan dong. Misalkan yang mau melahirkan, atau misalkan yang sakitnya yang lain yang bukan COVID, kasihan. Kalau misalkan ruangannya tuh harus ada kitanya juga gitu. Terus aku ke rumah sakit rujukan memang pada saat itu full karena waktu itu Wisma Atlet belum buka gitu. Full banget, terus juga mereka mendahulukan yang memang kayak umurnya 50 tahun ke atas atau yang memang nggak bisa nafas sama sekali, yang tingkat kesadarannya tuh rendah gitu. Nah, pada saat itu kan posisinya aku masih termasuk yang kuat gitu loh. Walaupun aku sesak, walaupun aku batuk, tapi aku masih bisa jalan sendiri. Aku cek rumah sakit semua sendiri. Memang aku nggak minta dampingin keluarga. Karena terlalu riskan lah kalau aku bawa-bawa orang sehat kan. Jadi emang kalau di masa-masa kayak gini ya kalau kita sakit kita tuh harus kuat sendiri gitu. Harus benar-benar oke nih waktunya sendiri, mandiri udah gitu. Udah dari situ ditolak sana sini udah akhirnya udah sampai di Wisma Atlet gitu. Nah kalau sekarang juga nggak bisa sih semua rumah sakit langsung terima karena overload banget gitu loh. Jadi memang dilihat sih bagi yang nggak ada gejala atau sehat-sehat aja pasti akan diminta untuk self quarantine. Banyak kan sekarang pasien yang self quarantine karena memang didahulukan untuk yang punya gejala berat. Kalau dari keluarga sendiri nih pertama mungkin Mbak Ralia telepon mama misalnya, mah kayaknya gini nih gitu. Nah itu responnya keluarga atau teman-teman terdekat atau kantor mungkin itu kayak gimana nih kalau ke Mbak Ralia? Ya suportif sih, pasti semuanya suportif, keluarga juga suportif gitu. Kalau keluarga sih lebih banyak ke arah khawatirnya, sedihnya gitu, tapi semuanya suportif. Ya normal lah keluarga namanya kan pasti khawatir gitu. Kalau teman-teman sama kantor suportif banget, suportif banget. Orang kantorku juga, ayo mau dikirimin apa langsung kirimin alat kebersihan lah, cemilan,
susu lah, semua klien-klien aku juga ngirimin susu gitu, Mmm, klien gue Indofood kan, terus dia kayak ngirimin banyak banget gitu loh. Jadi kayak emang suportif banget semuanya gitu loh, nggak ada satupun yang, apa namanya, kayak, "Ih, lu apaan sih, kena di mana? Ih, jangan deket-deket, jangan," gitu, nggak ada sama sekali. alhamdulillah ya kalau gitu ya. Terus sejak berarti pertanggal, 22 ya tadi ya? Ya, dari Udah 22 di pertama kali ngecek, masuk tanggal mhm, 24. masuk di 24 langsung ke Wisma Atlet berarti ya? Ya, Nah, sekarang kita mau bahas sedikit tentang pengalamannya selama, dirawat nih mhm, di rumah sakit darurat Wisma Atlet gitu ya. Kalau misalnya dari pengalaman Karalia nih, treatment yang diberikan sama petugas kesehatan selama dirawat, apalagi ini kan rumah sakit darurat gitu ya, mhm, pasti kan secara fasilitas kan beda nih sama iya, rumah betul. sakit pada umumnya gitu. Itu kayak gimana? Ada perbedaan kah? Atau, di Wisma Atlet kan juga dari berita kita dengar ada zona-zonanya nih, pemisahan zonanya itu, dipisahkan berdasarkan apa sih Mbak Ralia kalau di dalam Wisma Atlet itu? Iya. Jadi, kalau dibilang beda banget apa enggak sama rumah sakit yang biasa, pasti beda banget. Pertama, itu kan apartemen bekas, apa namanya, pertandingan olahraga, gitu loh. Mhm, Pasti nggak ada lah kalau kita mau minta bel di samping kasur, itu udah pasti nggak ada. mhm. Terus pasti mereka juga nggak punya tuh yang kayak baju rumah sakit, itu tuh udah nggak ada pasti. Kita bawa baju sendiri, nyuci pun sendiri, gitu. Karena memang di masa-masa seperti ini, siapa yang mau cuciin baju gitu kan, mau kita orang sakit kayak gini gitu, pasti harus cuci sendiri. Terus, apa namanya, belum ada cleaning service juga yang bisa datang setiap hari karena, ya itu keterbatasan volunteer semua segala macam kan di masa-masa kayak gini, orang juga bekerja juga pilih-pilih, apa semua segala macam, apalagi tuh areanya, zona merah kan, gitu loh. Mhm. Terus juga waktu aku pertama kali masuk tuh di dalam kamar tuh aku cuma ada lemari, kasur tidur, mesin cuci, kamar mandi, handuk, selimut, bantal, dan TV tanpa antena. Nah, Waduh. gitu. Nah, itu baru ada itu, sampai akhirnya besok tiba-tiba datanglah, dispenser, besoknya lagi datang kulkas gitu. Jadi memang satu-satu, karena memang aku masuk Wisma Atlet tuh baru banget buka, kayak hari kedua buka gitulah, hari pertama kan khusus untuk media apa semua segala macam. Mhm. Nah, itu aku baru masuk tuh kayak hari kedua gitulah. Ya wajar lah kalau misalkan memang belum lengkap, dokter sama perawatnya pun juga baru banyak itu pas aku udah di tengah-tengah gitu. Pas aku awal-awal masuk tuh, masih sedikit banget, kasihan gitu loh. Dokter sama perawat itu masih tanya-tanyaan, "Perawat apa dokter? Perawat apa dokter? Dokter, oke kalau dokter tolong ikut saya. Oke kalau perawat tolong ke sini." Masih yang kayak gitu, kasihan banget. Dengan pasien yang banyak banget gitu loh, ngantri, dianterin sama, eee, apa namanya, ambulans juga banyak gitu. Kasihan banget sih, kasihan. Maksudnya, eee, kalau mau dibilang siapa sih negara yang siap, ya pasti semua juga nggak ada yang siap gitu loh dengan jumlah, kasus yang sebesar ini gitu. Eee, dan itu pun juga yang ngerawat kan dokter dan perawatnya itu kan dari angkatan ya. Pasti kan butuh waktu lah untuk mereka untuk mindahin, ngambil dokter dari area sini, pindahin ke sini, dari sini pindahin ke sini, butuh waktu gitu loh. Nggak bisa selesai dalam jangka waktu 24 jam kelar gitu kan nggak mungkin. Jadi ya emang, harus dari kitanya sebagai pasien juga sadar diri, memang ini perlu dilakukan, tapi juga harus sabar gitu. Nggak bisa mau langsung semuanya kayak kita dirawat di rumah sakit swasta gitu, yang semuanya lengkap memang diurusin. Mmm, Nah, kalau di Wisma Atlet kan memang kalau kita ada keluhan, baru kita panggil suster di lantai masing-masing menggunakan telepon, baik itu, mmm. WhatsApp atau telepon biasa gitu. Oh, jadi koordinasinya pakai WhatsApp gitu Ya, ya? heeh. Ah, oke. Makanya untuk pasien-pasien yang memang, gejalanya berat banget sampai nggak ada tingkat kesadaran memang nggak bisa di sana. Karena ya itu keterbatasan keterbatasan alat dan keterbatasan cara komunikasinya seperti itu. Nah, kalau untuk, zoning-zoningnya memang, dipisahkan sih, ada yang PDP dan ada yang sudah positif. Nah, eee, PDP yang dirawat pun hanya PDP yang mempunyai gejala, yang tanpa gejala tidak akan ada di situ,
gitu. Memang kan sekarang gitu arahnya ya, yang ODP dan PDP tanpa gejala atau yang positif tanpa gejala yang masih sehat, yang masih bisa olahraga segala macam lebih baik self quarantine dulu. Karena Hmm. memang kebutuhan rumah sakit dan alat dan budget apa semua segala macam didahulukan untuk yang punya gejala gitu. Nah, itu dipisahin. Jadi PDP itu di lantai berapa atau di bagian yang mana gitu ya kan agak kepisah gitu towernya sedikit. Nah itu dipisahin terus yang batuk akan digabung dengan yang batuk. Yang nggak batuk nggak mungkin digabung sama yang batuk. Jadi supaya tidak maksudnya kayak meminimalisir yang ketularan-ketularan seperti itulah Based gitu. on symptom masing-masing ya. Iya, ada yang sesek, ada yang mungkin cuma apa gitu, ada yang sehat-sehat tuh di bagian mana gitu. Jadi susternya juga gampang ingat gitu sama dokternya, gitu. Oh, oke. Kalau misalnya selama pengalaman nih, kan eh, suster dan dokter ini kan rata-rata dokter dan suster dari bantuan dari rumah sakit lain gitu ya. Mungkin tadi disebutin sama Mbak Ralia kalau mereka juga butuh waktu untuk berkoordinasi satu sama lainnya gitu untuk pembagian tugas dan segala macam. Nah, kalau dari sisi pasien ini berpengaruh nggak sih Mbak? Misalnya ada pertukaran shift atau apa, itu koordinasinya kayak gimana kalau di rumah sakit darurat? Jadi kita tuh ada grup pasien sih. Jadi mereka tuh masing-masing tuh punya setiap lantai tuh punya handphone masing-masing, nomor masing-masing untuk di nurse station-nya gitu ya. Nah itu satu, jadi mau shift ganti siapapun kita nggak apa-apa gitu. Mereka juga mengenalkan diri, oke malam ini yang jaga suster ini, brother ini, dan ini ya, karena mungkin dari angkatan ya, jadi kayak mereka nggak biasa disebut suster, nggak biasa disebut siapa gitu. Dan ini ya, dari siapa yang jaga gitu, oke. Nanti ini jaga, nanti ganti siapa gitu. Tapi semuanya itu sama aja satu nomor gitu, satu WhatsApp dan ada Hmm. grupnya juga gitu. Jadi kita nggak kesulitan lah gitu. Walaupun memang secara catatan pasien itu memang masih manual banget sih, segala macamnya itu memang masih ditulis tangan, apa segala macamnya. Karena gimana, kita nggak bisa expect udah siap seperti rumah sakit swasta yang udah punya sistem komputer yang udah rapi gitu kan juga nggak mungkin ya, gitu. Tapi mereka selalu tukar-tukaran sih, selalu tukar-tukaran ini data semalam ini, demamnya berapa, karena 2 jam sekali juga kita harus report suhu tubuh, Hmm. supaya kelihatan nama, nomor kamar, suhu tubuh, dan keluhannya apa, gitu. Oke. Ada nggak teman sesama pasien gitu yang mungkin masuk bareng, timingnya di Wisma Atlet Rumah Sakit Darurat COVID gitu ya, kemudian kondisinya malah tambah parah atau itu Mhm. sih selanjutnya dirujuk ke rumah sakit beneran atau gimana prosesnya? Aduh, banyak cerita nangis. Eee, apa, Ya maaf ya pertanyaan nggak aku. apa-apa. Nggak tahu sih, kita di sana mungkin karena, nggak ada keluarga, nggak ada apa ya, jadi satu sama lain tuh kayak ketemu keluarga baru di sana gitu. Oke. Kayak nggak punya apa tuh kita kayak saling berbagi gitu. Jadi kadang tuh suka sedih kalau, "Oh hari ini dia nggak muncul ya di grup, taunya emang udah nggak ada," gitu. Hmm. Itu sih. Oke Mbak. Ya pasti sedih sih gitu, ada juga yang dipindahin ke rumah sakit lain tuh ada juga gitu. Cuma, eee, banyak banget juga yang sembuh, itu sih. Banyak banget juga yang sembuh. Itu sih akhirnya yang jadi fokus, gitu. Ya alhamdulillah ya Mbak Raya udah sehat kembali gitu. Mhm. Tapi selama proses dirawat gitu ya, sempet gak sih kepikiran, aduh ini worst case nih bakal gini nih. Nah itu kalau dari Mbak Ralia sendiri Iya, gimana menghandle situasi seperti itu gitu? eee, nggak tahu aku tipikalnya juga dari dulu kalau ada sesuatu yang nggak enak gitu buat aku selalu tipikalnya kayak yang, ya udahlah kan yang atur Allah gitu loh. Ngapain sih kita memaksakan sesuatu yang Allah tuh udah atur gitu loh. Mau sampai kapan pun juga tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, apapun yang kita punya gitu nggak akan pernah bisa mengatur apa yang Allah udah atur gitu loh. Jadi aku tipikal yang kayak ya udahlah gitu. Lebih baik kita pindahin dulu nih pikiran-pikiran yang aneh ini untuk orang lain gitu. Jadi misalkan eh, apa
ada yang lebih butuh gitu loh dibanding kita bantu orang lain. Kayaknya lebih baik kayak gitu sih dibandingin kita kayak ya pasti ada sih aku perasaan-perasaan kayak gitu terutama pas masa kritis ya. Pas masa kritis tuh aku sampai berdoa sama Tuhan kayak, "Ya Tuhan kalau misalkan memang memang ini udah waktu aku ya udah ambil aja nggak apa-apa gitu, tapi jangan sakit," gitu. Hmm. Pasti ada sih masa-masa kayak gitu, cuma ternyata ya itu lewat juga alhamdulillah. Hmm. Oke, berarti menjadi semakin religius ya. Apa Biar di hikmahnya ya mungkin ya. kemarin tuh aku nulis di Instagram kan. Iya, Cara aku baca. kemarin aku nulis di Instagram kan kayak aku bilang kayak ini tuh salah satu hal tersulit dalam hidup. Tapi nggak pernah sebelumnya tuh aku ngerasain komunikasi tuh segini jelasnya dengan Tuhan gitu loh. Hmm. Segini 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 ikhlasnya. Aku tuh nggak pernah ngerasain seikhlas itu gitu sebelumnya. Nggak pernah seikhlas ini, nggak pernah se-pure ini, nggak pernah sejelas ini. Aku tuh komunikasi sama Allah tuh kemarin walaupun bukan dalam posisi sholat gitu ya, tapi kok kayak jelas banget gitu loh obrolan aku sama Allah gitu loh. Tahu kan Allah tuh kadang tuh ngomong sama kita tuh kayak kayak kita lagi ngomong sendiri tapi sebenarnya itu tuh suara Allah. Pernah kan ngerasain yang kayak gitu? Gitu. Nah, Iya. jadi itu tuh kok kayak sejelas itu ya gitu. Bahkan kadang tuh kayak suka dikasih mimpi-mimpi yang apa namanya? Sangat jelas gitu kayak kemarin pas aku udah boleh pulang, aku lagi tidur siang tuh aku mimpi. Mimpi susternya masuk terus bilang, "Mbak bangun, kan mau pindah kamar." Terus aku bangun, panik, terus aku nanya sama tetanggaku, "Tadi ada suster ya bangun, nyuruh aku pindah kamar." Aku disuruh pindah kamar lagi, kenapa aku positif lagi gitu. Terus taunya nggak lama kemudian susternya masuk, "Mbak udah boleh pulang ya." Ternyata aku suruh pindah kamar tuh maksudnya pindah ke luar, kamar yang luar, gitu loh. Jadi kayak segitu, kayak Allah tuh kayak selalu komunikasi itu dengan cara itu, apapun itu gitu. Aku mau tambah baik, aku mau tambah buruk, kayaknya tuh Allah tuh udah prepare, udah kasih tahu semua ke aku sebelum-sebelumnya. Iya, Gitu. subhanallah ya. Iya. Kalau ini balik lagi nih ke pada saat proses treatment perawatan COVID gitu ya. Sebenarnya titik kritis dari pasien itu sampai pada saat dia udah susah bernafas atau gimana sih Mbak? Kalau dari Mhm, mungkin pasien-pasien lain gitu yang sama-sama mhm, dirawat bareng gitu ya, mhm. atau yang Eee, pindah zona yang tadi mungkin pindah kamar, nah kayak gitu tuh yang enggak sih. kondisinya seperti apa gitu? Mhm. Kalau yang pindah sih mungkin kebetulan kalau yang memang tadinya PDP jadi positif atau yang tadinya positif udah berubah jadi negatif. Nah, kebetulan aku sama tetanggaku satu kamar, ini entah kenapa tuh senasib terus. Jadi kayak aku Hmm. lagi masa, kritis, dianya juga lagi lumayan masa kritis, tapi entah kenapa selalu ada salah satu yang jauh lebih kuat. Misalkan aku lagi lemah banget, tetanggaku yang satu itu justru lagi lumayan kuat, jadi bisa bantuin aku. Nah, nanti begitu dia lagi lemah-lemahnya, entah kenapa tuh aku jadi lebih kuat, gitu. Entah kenapa selalu kayak gitu. Terus pas dikasih tahu kita udah jadi negatif, itu sama banget. Kita sama, Barengan juga. sama, dua-duanya negatif. Itu kita pulang di hari yang sama, itu entah kenapa itu rezeki banget. Hmm. Nah, pas lagi kalau ditanya masa kritis itu kayak apa, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang, nggak kenapa-napa gitu loh, cuma batuk, demam, udah selesai gitu, tapi masih kuat untuk ini, itu. Nah, kalau aku kebetulan memang aku dari lahir itu memang paru-paruku udah lemah, jadi mungkin dari situ yang, rada memberatkan lah gitu ya. Eee, apa, kalau masa kritisnya aku sih, aku lebih ke arah panasku 39,2 kok 30 aku sempat 39,8 juga. tiga puluh Hmm. sembilan derajat Celcius gitu lah ya, demam, terus habis itu sesak napas, batuk-batuk nggak berhenti, terus badan tuh merinding, terus di samping efek obatnya juga lumayan menyiksa. Efek samping obatnya itu, apa namanya, bikin jantung berdebar, lumayan cemas, terus ditambah kita lagi sakit ini itu gitu ya. Jadi, badan tuh super nggak enak, jadi kayak kita tuh antara sadar dan nggak sadar lah apa kehidupan ini gitu. Jadi kayak kadang tuh aku kalau tidur ini tuh mimpi apa enggak, apa sadar ya, apa ini, apa itu gitu loh. Itu tuh ada banget masa seperti itu. Gimana sih orang-orang kalau lagi demam tinggi kan kayak antara sadar dan nggak sadar ya gitu, tapi kayak harus sambil berjuang.
oke nih harus bernafas, oke ini butuh oksigen, harus sambil nelfon suster, "Suster tolongin," apa semua segala macam itu harus dilakuin sendiri gitu loh. Nah itu aku berlangsung selama 3 hari, tapi sebenarnya yang paling menyiksa itu ketika aku lagi nggak ada di ruang rawat atau aku ada di kalau aku lagi ada di ruang rawat sebenarnya sangat membantu karena aku pakai oksigen yang dari Mmm, selang, terus juga, susternya merhatiin, oke kalau detak jantungnya kurang ini dikasih apa, duduknya dibenerin, apa semua itu semua dibantu. Tapi yang sangat menyiksa itu kalau ketika kita udah ada di karantina gitu, udah ada di dalam kamar masing-masing. Tengah malam tidur, kebangun, nggak bisa nafas, batuk-batuk nggak berhenti, tapi nggak ada siapa-siapa gitu di kanan kiri, nggak ada keluarga, nggak ada suster, mau manggil juga harus ke handphone dulu, tapi belum tentu kita bisa nyari-nyari nomor apa semua gitu-gitu loh. Jadi, mmm, itu sih paling masa-masa sulitnya pasti palingnya di situ gitu. Nah, pas masa-masa di situ sih masa-masa di mana aku ngerasa kayaknya ini aku udah mau dipanggil Tuhan deh gitu. Itu sih masa-masa di situ tuh yang bikin aku kayak, "Duh gimana ya, belum iniin mama lagi, belum iniin papa lagi," gitu. Masa-masa kayak gitu tuh yang bikin drop banget, terus ini aku sakit, nularin siapa ya, pokoknya banyak pikiran-pikiran yang nggak baik gitu. Tapi aku ingat, suster sama dokter itu selalu ngomong, "Ini tuh penyakit akan kalah kalau imunnya bagus." Imun bagus itu start dari pikiran yang baik, harus ikhlas, harus sering-sering ngobrol sama Tuhan ya Mbak, digituin. Harus sering-sering, apa namanya, bersyukur masih banyak yang lebih susah. Mbak Dali ingat aja dulu tuh Mbak Dali pas sehat bisa ini, bisa itu, segala macam. Jadi selalu di apa dimasukin dengan kata-kata yang positif gitu dari perawat di sana. Terus juga mmm, setiap subuh juga kita dibangunin sama mereka, suruh sholat, setiap azan juga dikasih tahu ini udah azan, apa segala macam. Terus mereka juga suka ngelucu, suka ngasih-ngasih pantun lah di WhatsApp apa segala macam. Jadi memang diarahkan tuh pasiennya tuh untuk happy terus gitu. mmm, Sampai akhirnya kalau karena positif-positif itu terus makanannya juga lengkap gitu ya, dikasih susu, dikasih buah. Akhirnya ternyata masa kritis aku tuh cepat lewat. Kayak oh, oke. gitu. Gimana kalau dari, Mbak Radia sendiri nih, selama perawatan maintaining happy thoughts-nya gitu, Hmm. bagaimana memaintain kondisi psikologis selama di karantina? Apa sih yang Mbak Radia lakukan? Misalnya rajin-rajin video call misalnya atau apa? Nah, justru 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 waktu masa kritis tuh aku matiin sosial media, aku jarang ngeliat WhatsApp, Mmm, karena gini, karena di sosial media itu banyak banget pemberitaan yang menurut aku, akan membawa kita untuk semakin panik, semakin takut, dan semakin, apa namanya, tidak husnuzon lah gitu dengan apa yang terjadi gitu loh. Kayak lebih banyak yang dikasih tahu ini tambah sakit berapa, kembali ke Allah tuh berapa, dibanding gimana sih caranya sembuh, gimana sih, ada loh ternyata yang sembuh, ini cara ngelawannya. Kenapa sih kita butuh ada di dalam kamar, kenapa sih kita butuh untuk ke supermarket atau nggak pakai APD, karena begini, karena ternyata banyak dokter yang kena, kalau makin banyak dokter yang kena, siapa yang mau ngerawat yang sakit, karena yang sakit juga sendirian di karantina, banyak yang tidak mengerti hal-hal itu, tapi yang dibangun lebih ke arah ketakutan. Makanya peran media itu sangat penting sih di bagian ini gitu loh. Makanya aku memutuskan untuk aku matiin sosial media dulu pada saat itu, karena aku mau fokus, udah aku fokus sama diri sendiri, sama Allah gitu. Aku bahkan nggak nelfon keluarga, nggak cuma ngabarin, pokoknya nanti dikabarin kalau ada apa-apa. Selama aku nggak ngabarin, berarti aku lagi fokus penyembuhan. Aku selalu bilangnya kayak gitu sama keluarga aku. Karena aku nggak mau mereka khawatir gitu loh. Aku nggak mau nih mereka lagi sholat, terus mana anakku, apa segala macam. Enggak, aku maunya mereka sholat biasa, normal aja gitu loh. Gitu. Karena itu akan ngaruh, aku yakin itu akan ngaruh ke doa aku nantinya. Nah, itu sih jadi harus harus dari kitanya yang tegas sama diri sendiri, tahu tahu porsi diri itu masing-masing tuh kayak gimana. Gitu. Nah, setelah itu sudah lewat, baru aku mulai mau cerita gitu sama orang, baru aku mau buka sosial media, aku ngomong, "Enggak, gini gini gini, sebenarnya tuh di sini tuh, perawatnya baik-baik loh, kita tuh di sini harusnya begini, imunnya harus kuat, kenapa sih nggak boleh panik, ternyata ini bisa lewat. Aku aja bisa gitu loh, aku nih yang orang tuh selalu bilang, anak kecil, ih masih kecil," gitu-gitu ya, ternyata aku bisa ngelawatin ini, masa sih yang lain nggak bisa gitu loh, gitu. Nah itu sih yang, apa namanya,
yang harus di kabarin ke orang-orang luar gitu. Kalau ini bisa dilaluin bersama asal kita harus, kalau aku sih bilang penyakit ini justru menyerang fisiknya tuh paling cuma berapa lah, kecil. Tapi yang banyak nyerang itu sebenarnya ke batin, ke mental gitu. Hmm. Jadi yang harus dijaga itu mentalnya gitu. Energi positifnya gitu ya. Apapun itu. Mental untuk Kalau diri, untuk apa semuanya. oke. Kalau makanya nih sekarang nih kesempatan kita nih untuk Kak Ralia bisa berbagi energi positif nih buat sama pasien. Mungkin kita sempat dibelas juga channelnya atau enggak gitu ya. Udah dong. Oh udah. Jadi Udah. semoga teman-teman pasien juga nonton Mbak Ralia di sini gimana. Jam Oke 5 lanjut. perawatan besok. Lanjut ke topik berikutnya nih. Ada nggak sih cerita-cerita menarik nih? Kita udah bagian yang senang-senang aja sekarang. Cerita-cerita menarik yang terjadi di rumah sakit darurat selama masa perawatan. Ada yang lucu-lucu nggak sih? Ya, Misalnya lucu-lucu sih perawatnya banyak. atau Perawat-perawat itu perawat-perawatnya tuh mereka tuh sih bisa mungkin tuh ngehibur kita. Jadi kayak tiba-tiba WhatsApp, "Halo Mbak, suhu badan berapa sih?" Gitu. Jadi kayak kita bahasa gaul kita Cin. baca jadi ketawa gitu kan. Apa sih gitu. Kayak dia suka tiba-tiba ngasih pantun apa gitu, tapi sebenarnya pantunnya isinya tuh kayak ngingetin sholat, tapi lumayan gak nyambung. Jadi kan kayak orang yang baca apaan gak nyambung gitu loh, kayak sering-sering yang kayak gitu. Terus kayak susternya tuh, perawat-perawatnya di belakangnya tuh suka main tulis-tulisan nama kan, ditulisin namanya sama temennya. Tapi kayak temennya tuh nggak pernah tahu dia ditulisin apa sama temennya gitu. Jadi kayak baca di punggungnya nggak aneh-aneh, itu apa. Jadi apa namanya, selalu ketawa lah, selalu lucu-lucu gitu. Pasien-pasiennya juga lucu-lucu. Ada bapak-bapak yang suka ngevlog gitu. Terus Oke. Kita namanya akan selalu kenal bapak-bapak yang suka ke-vlog sih di lingkungan kita. iya, itu kan. Terus apa namanya, setiap pagi tuh kita biasanya buka pintu unit gitu ya, kita buka pintu unit, terus kita, "Ayo berjemur, halo selamat pagi, semangat ya, ayo sedikit lagi sembuh, semangat ya," gitu. Jadi kita selalu kayak saling, selalu saling, apa namanya, kasih support gitu. Atau kalau misalkan ada pasien yang baru datang, "Halo selamat bergabung, tenang aja tetangga baru, ini Pak RT-nya yang ini, sedikit lagi sembuh kok." Terus kalau misalkan kayak ada yang pulang duluan, "Wah udah pulang duluan, wah selamat ya udah bisa GoFood," gitu-gitu. Jadi kayak, apa, kita selalu bawa itu jadi bercandaan gitu loh. Terus selalu kayak yang, "Ada yang nggak punya sapu nggak? Saya udah punya sapu lagi nih satu, ayo," gitu. Jadi kayak saling support banget gitu, lucu lah. Apa, saling menertawakan keadaan masing-masing sih intinya itu penting soalnya. Menertawakan dan menyemangati satu sama lain. Buka pintu walaupun kita nggak ngobrol, nggak boleh masuk kamar orang lain gitu ya, tapi kita dari luar pintu, kita dari dalam kamar, "Iya begini begini," ngobrol gitu dari jarak jauh. Oh itu Nanti kayak zaman di kosan dulu sih. iya, kayak gitulah Kayak kira. anak kosan ya ngobrolnya gitu. Kalau misalkan ada beberapa kamar yang keluar, berarti kamar yang lain nggak boleh karena terbatas kan untuk keluar. Kita nggak boleh turun ke bawah, kita nggak boleh naik ke atas, pokoknya ada di lantai itu aja. Oke. Ganti-gantian apa namanya, berjemur, cari jendela yang besar, berjemur matahari, nanti ganti-gantian gitu. Seru deh Oke. pokoknya di sana, subuh juga masya Allah alhamdulillahnya dibangun. Oke, berarti tapi tetap nggak bisa lihat ya perawat atau dokternya mana yang ganteng, mana yang enggak kelihatan ya gara-gara pakai APD. Tetap APD, tetap Oh, APD, tetap APD. Aduh ya Allah. Tapi oke. baik-baik sih semua itu, dokternya sama perawatnya juga kayak Alhamdulillah. apa namanya, ayo dong makan gitu, habisin. Tadi dimakan nggak ikannya? Kenapa nggak dimakan? Itu enak loh. Itu ntar dia ngomong nih bahasa Inggris yang salah-salah, padahal nama ikannya bukan itu, gitu loh, lucu-lucu gitu loh. Terus kayak apa namanya, kenapa buahnya nggak dimakan? Buah tuh bagus tahu sebenarnya buat ini. Soalnya kamu satu satu kali makan jeruk aja itu sebenarnya udah cukup untuk vitamin C kamu satu hari. Kamu kan butuh vitamin C. Jadi ngasih taunya tuh kayak kayak ngasih tahu ke teman. Jadi enak lah. Nggak yang, oke, ibu perbanyak buah, nggak yang kayak gitu. Kaku banget lah kayak kanebo kering gitu ya. Pokoknya gimana pun, walaupun kita sesek gitu ya, tapi gimana caranya kita tuh harus ketawa gitu gara-gara mereka. Iyalah kan tadi kan memang harus
positif terus dan Mhm, semangat ya untuk mhm. meningkatkan Iya, imun. pokoknya imunnya tinggi, kalahnya cepet. Udah itu aja. Yang tadinya mau sakit jadi bisa nggak jadi sakit. Oke Mmm, oke oke. Terus sekarang nih saat sudah dirilis dari rumah sakit darurat, udah boleh langsung ketemu keluarga enggak, atau belum. kita self quarantine Karantina dulu dulu atau 14 gimana? hari. Oke. Gini, keadaannya kalau yang PDP sebenarnya aku bisa juga langsung pulang ke rumah. Cuma harus dengan, catatan jaga jarak. Aku harus lebih banyak di kamar, self quarantine di kamar. Terus juga alat makan jangan share dulu, gitu. Mmm, Terus jangan ada kontak fisik dengan yang lain dulu. Tetapi karena di rumah aku tuh banyak anak-anak dan kebetulan ada kakek nenekku, aku, khawatir besar lah di situ. Nah, nanti setelah 14 hari tanpa tanpa apa namanya, tanpa sakit, suhu tubuh juga normal terus, batuk udah nggak muncul, sesak udah nggak ada, nanti check up aja, cek darah, kalau mhm. misalkan memang sudah normal, ya sudah aku udah kembali seperti manusia seutuhnya, seperti biasanya. Udah bisa peluk-peluk adik-adikku, udah bisa salim sama orang tua, bayangin deh nggak bisa salim sama orang tua, gimana ya perasaannya? Wah, sedih sih. Ya, Heeh, mhm. mhm, gitu loh, nggak bisa salim sama orang tua padahal orang tuanya depan muka, gitu. Aduh. Gitu. Terus semenjak pulang nih ada treatment kayak ada obat yang diresepin kah? Atau ada Dikasih pantangan makan nggak sih kebetulan selama sih periode karantina yang setelah iya, pulang gitu? kebetulan aku masih ada sisa batuknya sedikit, tapi kayaknya ini batuknya dari amandel. Hmm. Gitu, pas dicek emang, amandel aku bengkak, jadi kayaknya dari situ. Jadi aku cuma dikasih obat batuk, tapi sekarang udah nggak batuk. Terus, aku dikasih paracetamol, jaga-jaga kalau aku panas lagi, sama vitamin vitamin C, multivitamin itu aku, dikasih. Jadi kita ada keluhan apapun harus report ke sana, gitu, pakai WhatsApp, 7 hari check up, 14 hari check up, nanti bisa kelihatan. Kalau misalkan Hmm. 7 hari dan 14 hari aku udah baik-baik aja, ya udah aku udah bisa ke sana sini, berarti badanku insya Allah sudah imun dengan, Covid, gitu. Asik. Iya. Siap siap jadi duta corona ya? Asik, Eh. jangan Radia Koran nggak mau dikenal sebagai Oh ya, gitu. teman-teman sahabat Uma, jangan lupa kalau ada yang mau nanya pertanyaan ke Mbak Ralia, bisa klik tombol pensil di bawah ini ya, deket kolom komentar. Kemudian jangan lupa hashtag kita harus menang. Nanti biar kita pas Q&A banyak pertanyaannya. Sekarang juga udah banyak sih, Mbak Ralianya udah pusing tuh pilih-pilih pertanyaannya. Hayu hayu. Terus Mbak Ralia nih sedikit aja balik ke cerita selama di rumah sakit darurat Wisma Atlet gitu ya. Misalnya ada banyak pasien baru nih yang baru masuk atau baru diterima sama Wisma Atlet. Itu sebenarnya informasinya diketahui nggak sih sama pasien-pasien yang sudah di sana gitu? Apakah itu akan menambah stres atau enggak atau Enggak sih. Ya, semuanya terbuka transparan kayak saya ini Pak RT-nya tadi atau gimana? sebenarnya sih kita tahu ada orang baru itu sebenarnya pas dia masuk di lantai kita. Tapi kalau di lantai yang lain ya kita nggak akan pernah tahu gitu. Atau mungkin ada orang baru di grup gitu. Paling taunya dari situ. Hmm. Cuma uh, awal itu aku ditaruh di lantai 7. Sekarang sudah sampai lantai 32 dan yang positif itu ada di lantai 29 ke atas. Itu aku memang dipindahin ke lantai yang lebih tinggi gitu, pada saat itu. Jadi ibaratnya ini dari 7 terus naik gitu. Terus pas sudah membaik aku diturunin lagi gitulah intinya. Hmm. Gitu. Nah, paling kita taunya dari situ sih. Terus mungkin dari suara-suara ambulans atau lihat dari luar jendela banyak yang datang gitu. Kalau Hmm. kita sih lebih mengarahnya ke arah bukan yang tambah stres sih. Justru kita malah nggak apa-apa yuk emang ini yang harus dilaluin supaya orang yang di luar sana nggak kena gitu. Karena dari atas jendela aku bisa lihat pasukan orange masih bersihin jalan. Um, banyak polisi yang masih jalan-jalan bubarin yang nongkrong-nongkrong gitu karena banyak banget yang masih nongkrong aku lihat dari jendela. Aku kan dari lantai tinggi ya, jadi kelihatan banget orang-orang lagi ngapain gitu loh. Hmm. Aku sangat bisa lihat sebelah sana ngapain, sebelah sini ngapain, sebelah sini ngapain gitu. Jadi
setiap ada yang masuk tuh aku mikirnya lebih kayak ya udah memang ini yang harus dilakuin daripada dia ada di luar kesana kesini, kesian gitu loh. Kesian orang yang kena gitu. Dan insya Allah kan juga dia kalau ada di dalam sini sembuhnya lebih cepat. Karena Hmm. jelas treatmentnya jelas ada obat juga gitu. Dan yang paling penting kalau dia sesak ada oksigen itu sih. Dan ada yang perawat sama dokter yang Iya. standby jaga juga kan. Mm. Oke, kalau misalnya banyak nih isu-isu tadi menyinggung isu positif, kabar positif gitu ya, kabar-kabar yang gembira, yang membahagiakan terkait dengan corona ini gitu kan. Di sisi lain tuh media banyak angkat juga isu-isu terkait stigma-stigma baik buat pasien yang sudah meninggal dunia gitu karena COVID atau yang baru terstatement bahwa dia positif gitu kan. Kalau pendapat Mbak Ralia sendiri nih dari sisi pasien, anggapannya buat stigma-stigma itu yang ada di masyarakat kayak gimana? Hmm, aku sih awalnya sih lumayan nggak percaya ya ada stigma-stigma seperti itu karena mungkin aku di lingkungan aku tuh semuanya sangat suportif dan apa namanya sangat tahu porsi dan aku sendiri tidak mengalami itu sama sekali ya sama sekali nggak mengalami cuma kita nggak pernah tahu mungkin ada yang mengalami itu di luar sana gitu kalau dari aku sih ini sama sekali bukan aib gitu loh siapa sih maksudnya yang mau sakit pasti kan nggak ada yang mau sakit gitu ya. Cuma ini bukan aib sama sekali ini sesuatu yang memang bisa sembuh kok gitu walaupun memang ada yang berpulang ke Allah gitu ya ya itu memang kebanyakan karena gagal pernafasan atau mungkin memang lapornya lama atau mungkin imunnya memang kurang baik atau punya penyakit yang memang sudah dipunya dari lama kayak misalkan memang udah punya asma, udah punya TBC sendiri atau udah punya jantung sendiri. Nah, itu memang resikonya lebih besar gitu untuk gagal pernafasan dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya penyakit yang bisa sembuh gitu loh. Ini bukan penyakit yang kita dapat tuh karena apa gitu. Ini bukan bukan aib sih. Maksudnya memang ya memang ini yang harus dijalanin gitu loh. Toh datangnya juga kalau mau dipikir-pikir semua yang kita dapat di dunia ini kan dari Allah juga gitu loh. Jadi aibnya di mana kalau menurut aku sih gitu. Allah juga yang sembuhin, Allah juga yang angkat gitu. Jadi kayak orang kalau kayak yang meninggal nggak ada keluarga yang datang dikubur kalau itu kan memang lebih ke arah prosedur kan. Memang prosedurnya seperti itu, memang harus dibersihkan sendiri dari rumah sakit, dibungkus plastik dan plastiknya tidak boleh dibuka dan dikubur tanpa keluarga itu karena ya prosedur keamanan untuk semua orang lah gitu. Karena memang semua orang kan ibaratnya semua orang kan pasti akan meninggal gitu. Nah, gimana caranya ketika kita berpulang kita tidak menyusahkan orang lain terlalu banyak gitu loh. Nah, tapi kan karena memang ini sakit itu tuh adalah virus yang bisa menyebarnya tuh dengan cairan yang tersentuh apa semua segala macam orang meninggal kan kadang suka ada cairan yang masih keluar apa semua segala macam makanya nggak boleh mandiin sendiri gitu kasihan dong orang yang nggak tahu apa-apa hanya mau ngurusin pemakaman kita terus jadi kena akhirnya dia jadi menyusahkan keluarganya padahal sebenarnya dia tulang punggung keluarga itu sih yang mungkin orang belum paham gitu kenapa harus kayak gitu bukan berarti nggak ada keluarga yang datang ini harus dibungkus plastik tuh jadi kayak apa nih itu pasti haram deh gitu bukan gitu ini tuh untuk Iya, untuk iya, untuk benar. menjaga orang lain justru gitu kan diajarin juga di agama kita harus pikirin orang lain semua ada aturannya. Oke, oke. Kalau ini poin terakhir sih sebenarnya. Ada pesan-pesan nggak sih sebelum kita ke Q&A ya? Ini poin terakhir diskusi. Ada pesan-pesan nggak misalnya buat sesama pasien? Ayo pesan semangatnya apa nih dari Mbak Ralia? Kemudian buat masyarakat atau mungkin ada harapan buat pemerintah kita juga untuk input yang lebih baik kita. Ya. Kalau untuk pasien yang lagi berjuang, aduh, apa ya ini pasti lewat kok. Ini pasti lewat, pasti nggak mungkin enggak. Gitu. Kalau menurut aku kita tuh adalah orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk kasih lihat kalau apapun itu tuh ada jalannya.
apapun itu tuh Allah pasti tolong. Apapun itu, ternyata walaupun kita susah, ternyata masih ada yang lebih susah daripada kita. Walaupun kita lagi sakit, ternyata masih ada yang jauh lebih sakit daripada kita. Dan ternyata dalam sakit pun kita masih bisa melakukan banyak kebaikan di dunia ini. Gitu loh. Jadi, gimana kalau sehat? Itu sih nilai-nilai yang Allah kasih yang orang lain tuh nggak punya. Makanya aku selalu bilang kita tuh orang-orang yang dipilih Allah khusus. Karena Allah tuh mau kita jadi orang yang bisa menyebarkan itu ke orang-orang lain yang sehat gitu. Uh, ini pasti lewat semangat, pikir-pikir yang positif, banyak-banyakin ngobrol sama Allah, terus banyak ngobrol juga sama diri sendiri, karena terkadang kita tuh nggak pernah ngobrol sama diri sendiri, tapi sebenarnya tuh perlu. Apa sih yang kita lakuin di dunia ini tuh udah cukup apa belum? Kira-kira apa sih yang masih bisa kita bagi ke orang lain gitu. Minta maaf sama diri sendiri, maaf mungkin kurang menjaga diri sendiri, maaf mungkin selama ini kurang bersih, maaf mungkin selama ini mengabaikan anjuran pemerintah untuk nggak kemana-mana dulu gitu. Jadi lebih banyak ke itunya sih. Nanti akan lewat masanya dan akan berubah kok menjadi orang yang beda. Aku aja sekarang, aku ngerasa aku tetap Ralia, tapi aku tuh ngerasa ada satu sisi yang aku dulu tuh nggak punya. Dan ada satu sisi yang dulu aku punya dan sekarang aku udah nggak mau punya. Gitu. Bukan nggak mau punya sih, aku udah ngerasa udah nggak punya gitu loh. Dan ternyata aku lebih suka yang sekarang gitu. Tapi itu harus dilalui dengan yang kemarin dulu gitu. Jadi ya pasti semua pasti lewat dan semua ada maknanya itu yang pasti. Semua ada hikmahnya, semua ada maknanya. Kita adalah orang-orang terpilih tentu untuk menyebarkan kebaikan setelah ini. Gitu. Terus kalau untuk pemerintah, aku cuma bisa bilang terima kasih gitu. Terima kasih banyak. Mungkin banyak lah yang kritis gitu loh. Ini gimana sih menterinya, ini gimana sih jubirnya, ini gimana sih presiden, ini gimana sih gubernur, angkanya kok aneh apa segala macam. Tapi aku nggak mau fokus ke situ gitu loh. Karena bagiku kalau aku di posisi aku jadi pemimpin gitu ya, aku harus mikirin gimana caranya rakyat-rakyat aku tetap hidup, mereka nggak kerja, gimana caranya yang di PHK ini dapat kerjaan lagi, gimana caranya mereka bisa makan, tapi gimana caranya juga ya APD bisa banyak, gimana caranya juga alat kesehatan bisa ada, gimana caranya kita dapat bantuan dari negara lain, sedangkan negara lain juga lagi butuh untuk survive, gimana caranya ya apa namanya pasien-pasien yang non COVID ini bisa ketolong juga di BPJS apa semua segala macam, gimana caranya ya orang-orang yang kuliah apa yang segala macam supaya pendidikannya tetap jalan supaya tetap enak. Gimana caranya? Itu nggak bisa dikelarin dalam jangka waktu seminggu gitu loh. Gimana ya caranya ini pasien-pasien yang di dalam nih nyaman, punya dispenser, punya kulkas, punya ini, minta sponsor kali ya dari brand, tapi brandnya juga lagi nggak ada yang beli barangnya. Gimana ya? Gitu. Itu nggak bisa dipikirin dalam jangka waktu seminggu gitu. Nah, kalau kita fokus untuk selalu mengkritisi, akhirnya nggak sadar itu jadi doa. Nah, ketika doa yang nggak baik itu dilontarkan, astagfirullahaladzim, nggak mau, ntar Allah ngasihnya gitu loh. Karena doa yang buruk tuh, yang iyain tuh bukan Allah loh, yang iyain tuh setan gitu, serem kan? Gitu loh, jadi kayak akhirnya makanya aku nggak mau fokus ke situ, aku mau fokus ke yang baik-baik. Karena kenapa? Karena ya aku mengerti yang protes-protes seperti itu karena mereka nggak ngerasain di dalam rasanya tuh kayak gimana gitu loh. Nggak ketemu keluarga, nggak punya apa-apa. Sedih loh ngelihat ada pasien yang datang dengan sendal jepit, pakai kupluk bekas cucunya, udah pakai masker kotor gitu loh. Itu sedih banget loh. Maksudnya kebayang nggak sih dia nggak punya apa-apa. Akhirnya kita yang di dalam tuh kita sama sekali nggak fokus. Kita terserah deh mau dikasih makanan apapun, yang penting alhamdulillah dapat nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, ada kerupuknya, ada buahnya, itu udah bersyukur banget. Kebayang nggak ada yang sakit dan nggak bisa dikirimin apa-apa sama keluarganya. Udahlah bersyukur aja gitu loh. Walaupun bentuknya kelihatannya kayak gak cantik gitu ya nasi box, tapi memang harus makan nasi box. Kenapa? Supaya nggak ada yang nyuciin alat makan, supaya sekali pakai buang. Karena kita tuh penyakitnya tuh virus, kesian kalau kena yang lain gitu loh. Jadi kita udah nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang kritisi ini, kritisi itu.
kita udah fokus gimana caranya kita bantu saudara kita yang nggak mampu nih di sebelah nih, pasien yang sebelah, gimana caranya nih aku sembuh. Jadi alhamdulillah juga keadaannya tuh memang mendorong kita tuh untuk lebih positif gitu loh, bukan untuk yang mengkritisi kanan kiri gitu loh. Karena kita juga tahu kok pemerintah tuh sangat berjuang. Aku ngerasain banget kok pemerintah sayang sama kita gitu loh. Kalau misalkan nggak sayang, nggak mungkin dia mondar-mandir sana-sini cari volunteer untuk nambahin dokter, nambahin perawat di Wisma Atlet. Nggak mungkin dia mondar-mandir cariin orang yang mau jadi office boy supaya bisa bantu bersihin rumah sakit gitu loh. Nggak mungkin dia sampai polisi sampai segitu banyak kayak turun ke jalanan untuk bantu, untuk semuanya tuh ada di dalam rumah gitu loh. Untuk ngebantu supaya kita tuh nggak sakit. Karena mungkin pemerintah tahu rasanya sakit tuh gimana. Aku ngerasain gitu loh, rasanya kritis tuh kayak gimana. Mereka tuh tahu rasanya gimana, makanya mereka mau aman buat kita. Cuma kadang kita tuh kayak banyak nggak bersyukurnya gitu loh, Kak. Kayak ada aja yang salah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memposisikan diri kita menjadi pemimpin atau posisi diri kita menjadi pasien, ya Allah, itu tuh kayak, udah lebih dari cukup kalau menurut aku, gitu. Sangat lebih dari cukup, gitu. Kita nggak tahu sih kan kayak kita di Islam kan diajarin ya apapun siapapun pemimpinnya, bagaimanapun dia, kita harus doakan yang terbaik karena gimana pemimpin kita tuh gimana umat ya. Makin banyak umat yang ngomong aneh, ya udah makin aneh deh tuh pemimpinnya ntar. Tapi semakin baik, semakin positif yang kita lontarkan, semakin bersyukur, semakin kita doain dia yang baik-baik, insya Allah pasti Allah gerakin hati dia kok untuk jadi lebih baik. Gitu. Pasti gak mungkin. Gitu. Jadi kayak aku udah gak mikirin deh tuh kayak koruptor mau dibebasin terus jadi kepikiran apa sih maksudnya kita yang dikarantina terus koruptor dibebasin, aku udah gak mau mikirin secara deh. Aku berdoa aja semoga dan Mbak capek. Ya, kita kan nggak boleh capek-capek, masih recovery ya. Jadi kita kayak udah pikiran positif aja, pokoknya semua itu Allah yang ngatur, nggak mau terlalu ngatur-ngatur Allah. Pokoknya Allah yang ngatur semuanya, pasti ntar ada baiknya karena emang hidup tuh ada naik ada turun, udah gitu aja. Jangan buang waktu untuk mengatur takdir Allah. Iya, betul. Saya setuju kalau itu, Mbak. Oke, itu sih Mbak paling poin-poin obrolan kita sore ini. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Kita ambil 2 pertanyaan dulu kali ya. Karena aku ditanya satu, jawabnya banyak. Bawel. Nggak apa-apa. Ini nih pertanyaannya yang pertama dari Mas Randy. Mbak Sandy. Mbak Sandy apa Mas Randy? Randy. Oh, Randy. Nih, ini pertanyaannya fun sih. Kalau dunia sudah terbebas dari pandemi gitu ya, apa yang paling pengen Mbak Ralia lakukan? Pertama kali 3 hal. Tuh, 3 hal apa aja tuh Mbak? Itu nikah, Cie. Amin. Terus 2, karena sekarang mau nikah juga kesian, ntar sama penghulunya harus pergi-pergi, ya nggak sih? Iya. Ya, Randy-nya sedih nih Mbak. Udah mau nikah. Amin, doain. Ya, amin. Gitu loh, Kak. Terus apa lagi Mbak? 2 hal lagi Mbak. Satu menikah, kedua aku mau lanjut berbagi dengan yang butuh itu karena itu kan butuh ketemu orang ya gitu ya, bisa sih online cuma ada hal yang beda ketika kita ketemu langsung sama orang. Itu kedua. Ketiga apa ya, mau apa ya, nggak tahu sih, mau banyak ibadah, nggak tahu, aku pas keluar tuh lebih kangen ibadah gitu loh, kangen ketemu lagi. Subhanallah. Datang, iya yang tadinya males gitu loh, pas sehat males kan, kayak gitu. Tiba-tiba pas sakit kayak ternyata nggak enak ya pas nggak bisa gitu loh. Kayak sekarang tuh sedih, gimana ya taraweh nggak bisa jamaah, sholat Jumat juga misah-misah ya gitu loh. Jadi kayak ternyata nggak enak ya kalau nggak bisa ibadah, aduh gimana nih gitu loh. Nggak usah nggak bisa ibadah deh, nggak bisa salim sama orang tua aja rasanya gimana, padahal pas kita salim sama orang tua tuh dapat pahala, dapat doa, dapat apa, itu tuh sekarang jadi nggak bisa gitu. Itu sih yang bikin sedih. Terus nggak bisa dapat pahala tapi masih hidup tuh gimana caranya, ya kan? Betul. Sedih banget gitu. Udah sembuh aja udah alhamdulillah banget gitu ya sekarang. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya dari Mas Ian. Pernah nggak sih ada tenaga medis nih di rumah sakit darurat gitu ya,
yang ngeluh karena mungkin terlalu lelah? Ngeluhnya ke pasien atau pasien tahu gitu? Enggak sih, lebih kayak kepada kayak, "Oh, kangen nih pulang." "Iya, aku juga kangen, Mbak. Aku udah 4 minggu loh." Gitu. Cuma lebih kayak gitu sih, tapi curcol gitu ya? curcol-curcol gitu, tapi lebih kayak yang abis itu kayak, "Tapi nggak apa-apa lah, ini kan demi kita semua, kita harus kuat, kita harus ini." Habis itu gitu, jadi kayak apapun yang dirasain, akhirnya kita ngerasainnya sama-sama gitu loh. Mau ini pasien, apa ini perawat, gitu. Tapi kasihan sih, maksudnya kita semua tuh di sana tuh soalnya tuh mengalami sih masa-masa ada pasien yang nggak kuat, terus stres apa segala macem, terus ngamuk-ngamuk apa semua segala macem, sampai akhirnya dia nggak jadi ngamuk-ngamuk lagi. Itu kita ngalamin itu sama-sama. Jadi ibarat kata tuh kayak satu keluarga yang ketemu tiba-tiba, terus ada masa rendahnya, terus kita bangun sama-sama lagi gitu. Gitu sih, gitu banget sih perasaannya dia. Jadi walaupun kayak ada curcol-curcol, tapi kayak iya ya, iya kita ngalamin bareng ya gitu. Iya sih, kerasa banget pasti akrabnya sama rekan-rekan di situ gitu ya. Iya, bahkan kita kayak pas ada beberapa yang pulang gitu, kayak pas kemarin aku pulang, "Mbak Ralia pulang ya, yaudah Mbak, nanti kalau ini semua sudah berakhir, kita reuni ya," gitu. Oh Bayangin my dong, God, reuni bisa sama bikin dokter. arisan ya, subhanallah. Iya. Kangen gitu. Terus ada juga sih sedih sih, ada dokter yang tadinya ngerawat aku, terus 4 hari kemudian aku pulang, dia yang berubah jadi pasien. Kasian ya. Iya, sedih. Tapi ya, itu yang harus dilaluin sama-sama sih. Iya, itu bentuk perjuangannya dokter sih sebenarnya, resikonya ya. Ya, makanya aku bilang, dokter udah nanti pas di surga, ajak-ajak aku. Soalnya kayaknya dokter pas di surga nih rumahnya enak banget kayaknya. Waduh, gila sih. Masuk surganya nitip ya Mbak ya. Aku boleh diajak nggak dok? Oke Mbak Ralia, ini pertanyaan terakhir nih dari Mbak Nindya. Ini terkait ini sih. Kalau biaya selama perawatan ditanggung sendiri atau gimana Mbak? Waktu ngecek pertama ke rumah sakit biasa, pokoknya selama kita belum dirawat, itu memang kita masih harus talangin dulu sendiri. Kayak kita cek darah, cek apa. Nah setelah kita positif, aku juga dirawat di Wisma Atlet. Itu aku bener-bener, itu pertama kali aku dalam hidup 2 minggu nggak ngeluarin apapun. Irit ya, Cin. Pertama kali aku dalam hidup nggak ngeluarin apapun gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku udah mandat-mandat di rumah sakit, aku udah mikirnya, gimana nih, gaji aku udah habis lagi buat cek darah kemarin, buat ini. Ternyata pas di sana tuh benar-benar aku nggak ngeluarin apapun loh. Vitamin, susu, jeruk, terus alhamdulillahnya orang tuh banyak yang support aku. Ada yang kirim air zam-zam, ada yang kirim susu, ada yang kirim kurma, mulai dari yang ajwa lah, dari yang apa, semua jenis kurma tuh ada gitu. Jadi setiap hari tuh aku kerjainnya makan kurma sama air zam-zam, karena kurma bagus kan untuk paru. Tuh, kayaknya aku cepat sembuh gara-gara itu juga deh. Minum air zam-zam, madu, kurma, air zam-zam, madu, kurma. Itu aku paksain banget, padahal kurma sama madu tuh hal yang paling aku nggak suka. Aku bisa sampai enek-enek kalau makan itu. Tapi entah kenapa karena semangat pengen sembuh ya, sehari makan bisa kali 7 gitu. Paksain. Ya aku cepat sembuh karena itu deh. Bisa jadi Mbak. Oke Mbak, kita waktu sudah mendekati azan maghrib nih sebentar lagi nih, jadi kita harus closingan dan pamit sama sahabat-sahabat Uma. Sahabat-sahabat Uma yang lagi nonton, semuanya terima kasih ya udah menyaksikan live kita berdua yang berisik dan pecicilan ini. Bener. Iya, semoga yang pasien ODP atau PDP cepat sembuh dan sehat kembali. Kemudian masyarakat juga lebih bisa memilih berita-berita yang lebih positif untuk dikonsumsi di masa ini gitu ya. Jadi kita bisa lebih selektif lagi, lihat-lihat medianya dan baca-baca beritanya. Kemudian untuk pemerintah sebenarnya sesimpel kita doakan yang terbaik untuk pemerintah supaya pemerintahnya jadi lebih baik lagi, betul Mbak Ralia ya? Benar. Semua pemerintahan pasti ada bagian yang kurangnya lah. Mau pindah ke negara manapun pasti ada. Iya. Nah, tugas kita itu hanya sampai mendoakan aja kok. Itu aja. Iya. Kayaknya tugas kan kita sebagai umat adalah mendoakan yang terbaik. Betul.
Oke, kalau yang belum follow Mbak Ralia boleh follow, nanti pertanyaan Q&A-nya boleh ditunjukkan ke Mbak Ralia langsung. Boleh nanti insya Allah kalau Iya, apa biar biar santai aku. biar ada yang nemenin Mbak Ralia untuk mengisi 14 hari ke depan. Bahasa karantina lagi supaya kalian semua aman, aku juga. Oke, terima kasih sahabat Uma ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah. Thank you ya, Mbak. Sama-sama. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Uma, teman ibadahmu.